Kalau membaca di dalam Korintus itu ada yang mengatakan saya tidak mengikut, saya tidak ikut Paulus, saya tidak Rasul Paulus, saya ikut Apollos. Saya tidak ikut Apollos, saya ikut ini. Maksudnya dia mengikut ajaran siapa yang paling best itu saya mau dengar, saya mau datang, saya mau ini pastor, ini penceramah, ini pendeta, ini padri, kalau dia bagus, ini terus saya mau layani, mau datang sendiri. Itulah maksudnya yang terjadi di dalam. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita supaya tidak ada sikap begitu, di dalam kehidupan. Jangan bersikap sebab dia penceramah yang bagus, saya datang. Penceramah yang tidak bagus, saya datang. Yang ini suka menyindir saya, dia suka kalau saya dengar itu sakit hati, begitulah. Tidak. Apa yang Rasul Paulus mau kepada kita adalah kita menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Ya, karena kita semua sudah dibaptis. Kalau ada Alkitab ataupun dalam telepon, kamu boleh buka 1 Korintus ayat 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu bersatu dan sehati sepikir. Jadi, ini yang Tuhan mau di dalam kita. Sentiasa sehati, sepikiran, satu lalu tujuan, dan begitu, satu motivasi kita. Bagi yang akan dibaptis, kita yang sudah dibaptis, bagi yang akan dibaptis, kita bukan saja telah membuat keputusan yang simple, tidak. Kita membuat keputusan yang betul-betul serius, yaitu ingin mengikuti Yesus. Ada yang sedang belajar 1 tahun lebih, ada yang sudah bertentang sembahyang dan sebagainya. Kita tetap percaya bahwa kita ingin dibaptis, diselamatkan. Kita ingin menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus itu. Kita sudah bersedia. Apabila kita mengatakan ya, saya ingin dibaptis, saya ingin mengikuti Yesus itu bukan satu keputusan yang mudah kita lakukan. Itu kita sudah berpikir atau bersama renungan yang dalam, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab yang kita imani ini adalah Tuhan yang hidup. Sakramen yang akan kita terima ini adalah sakramen yang kita terima daripada Tuhan, pembaptisan. Yesus sendiri dibaptis, kan? Kita baca dalam Alkitab, Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan sebagai pengampunan dosa, tidak seperti kita. Yesus dibaptis sebagai permulaan pelayanan dia. Dipanggil oleh Bapa. Dia sebagai anak, dan di semasa pembaptisan Bapa telah memberikan dia tugas pelayanan, yaitu membawa kita kepada kehidupan kekal. Tidak lama kehidupan Yesus, 33 tahun, dan hanya 3 tahun saja dia ada public ministry kehidupan awam Yesus itu yang kita kenal, kita tahu. Selain dia 30 tahun lebih itu kita tidak tahu, so tidak tercantik, berkemungkinan dia tidak begitu penting, sebab pelayanan Yesus itu lebih penting, 31 hingga 30 itu tidak
Kenapa? Itu adalah pelayanan penyelamatan kita sebagai anak-anak Allah yang akan ditebus di dalam ataupun melalui pembaptisan. Ya. Nah, kalau kita orang Katolik, siapa yang Katolik sudah impas 10 tahun? Ada impas 10 tahun kan? Ada yang impas, ada yang 2 tahun. Jadi Katolik impas 10 lah, memang 10. Apa kamu punya pengalaman jadi Katolik? Pengalaman lah, yang bagus kah, tidak bagus kah? Coba kamu bagi feedback lah. Apa kamu rasa? Ada turun, ada naik. Ada turun dan naik, macam saham turun naik. Apa perasaan kamu? Feeling, sukacita kamu apa? Ataupun susah kalau bangun pagi pun hari Minggu tidak enjoy lagi nih, mesti mau sembahyang. Ada perasaan begitu dulu sebelum jadi Katolik? Senang, mau air bangun ke apa semua. Sekarang jadi Katolik, mau bangun apa? Mau sembahyang 5:30 ke 10, pukul 5:30 lah. Sekali sudah 5:30 pilih tidak jadi tukang sembahyang. Ada aktiviti lain lah. Kena ambil ada healing santai di rumah kawan dan pengalaman ke depan kan. Jadi itu pengalaman kan. Memang ada up, ada down-nya. Dan ini benda ini bukan benda yang asing. Gereja iman kita ini setua 2000 tahun. Sememangnya kita ada, setiap umat itu melalui fasalnya masing-masing di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang perlu kita lakukan di saat perpecahan? Perpecahan ini bukan saja yang di kalangan kita. Di dalam minda kita pun ada perpecahan. Di dalam hati kita pun pandai berpecah. Mau ikut ini, mau ikut itu. Mau sembahyang, mau tidur. Ataupun mau santai, tunggu dulu lah, ataupun biarlah anak saya sampai 10 tahun baru saya datang sembahyang. Umur 10 tahun, sebelum saya mau antar anak tuition, kelas ini, karate, apa, English, Chinese, piano, itu kita buatkan. Jadi ada perpecahan di dalam kita. Priority dan keutamaan itu kan kita adjust. Biarlah sembahyang untuk yang last. Kadang-kadang tidak mau antarkan anak ini untuk Sunday school kelas minggu. Kalau aku antar anakku sekolah minggu, jadi aku paksa korbankan 3 jam tunggu di gereja sampai pukul 12. Kita punya anak keluar pukul 1. Begitulah. Semua ini peperangan di dalam, perpecahan di dalam kita. Sentiasa ada. Ya. Saya tidak boleh beri jawaban. Itu jawaban kamu masing-masing. Sebab kamu tahu kamu punya komitmen kamu itu, levelnya. Tapi yang satu penting adalah kita mesti ataupun diwajibkan untuk datang sembahyang hari Minggu dan pada sembahyang wajib. Ada sembahyang wajib biarlah Paskah, Jamikan Bunda Maria, itu ada berapa 4 ya di bulan sembahyang wajib, ibadat wajib yang perlu kita ikuti ya. Jadi itu perpecahan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita yang dibaptis, yang akan dibaptis, kita akan menghadapi situasi seperti, saya sudah dibaptis. Mula kalau kita belum dibaptis, saya mau dibaptis. Saya mau kena baptis ini. Saya mau masuk Katolik, mau kena baptis. Baru saya happy.
kan? Tapi selepas 1 tahun, 2 tahun, pandailah dia. Dan apalagi kalau jumpa memang orang yang kau tidak suka tengok pun, ini ada nih, malas kamu mau sembahyang sebab dia ada di sini. Susah ini lagi, itu sakit badan dan sebagainya. Itu akan terjadi ya. Tapi apa yang saya mau tegaskan pada petang ini, jangan susah hati. Semua itu adalah hal-hal daging. Tubuh kita sakit badan, sakit kepala, sakit jiwa, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Memang terjadi, dia itu fasadnya. Fasadnya itu kalau psikologi ya, dia tidak akan berakhir itu. Kalau yang itu umur 35 sampai 40 ada midlife crisis. Krisis pertengahan umur. Sudah kawin 10 tahun macam merasa tidak mau kawin, menyesal. Anak 3, 4, 5 orang sudah, tapi macam menyesal mau kawin. Gitu. Tiba-tiba kan soalkan kau punya keputusan yang lalu, terus itu macam kau malas mau kerja, macam kau malas mau buat apa-apa lah. Itu terjadi. Macam penat kerja, penat bercakap, penat kasih sehat, malas. Begitu dan sebagainya. Tapi itu adalah masalah psikologi kita. Semua kita menghadapi ataupun akan melalui tahap-tahap ini ya. Tapi apa yang saya ingin bawakan di sini adalah ada beberapa perkara yang kita boleh bawa pulang ya, sebagai panduan kehidupan kita. Ya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Nah, semua kita yang sudah dibaptis akan dibaptis. Kita akan menghadapi semua cobaan ini. Untuk saya sendirilah, sentiasa ada up and down. Kadang oke, kadang tidak oke. Gembira, sedih. Kadang-kadang orang yang kita sayang meninggal dunia, dia ada fase-fasenya ya. Tetapi kita mesti tahu apa yang terjadi itu adalah karena kesetiaan Tuhan. Sebagai satu contoh, kalau kita ada kita sedih lah, kita sedang menyangka dia meninggal dunia. Apa perasaan kita? Semua kita ada perasaan. Saya tidak dapat menerima kalau anak saya meninggal lebih awal daripada saya. Kita akan tinggal di dalam rasa sedih, duka cita, kecewa kan? Saya pernah merasa seperti pikiran begitu. Saya buat renungan ini. Kenapa Tuhan kadang memanggil anak sebelum bapaknya? Saya buat renungan. Mungkin inilah jawaban yang saya terima. Sebab menjadi dorongan kehidupan kita. Nah, apabila saudara yang lebih yang kita sayangi itu pergi, dan kita akan kita bersedih. Tetapi di dalam kesedihan itu ada pengharapan. Satu hari nanti kita akan berjumpa. Anak, doakan saya. Saudara bapak, kakak bapak kita, kakak ibu kita yang sudah meninggal dunia, mungkin kita merasa sedih dan sebagainya. Tetapi kesedihan Tuhan itu sebenarnya di dalam situasi itu kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kita tidak mempersoalkan Tuhan. Tuhan kenapa kau ambil saya ini? Dia masih muda, ambil itu Tuhan. Memang kita tidak dapat mempersoal benda begitu kadang-kadang, tapi itu bukan yang kita lihat. Kenapa? Sebab apabila Tuhan punya musuh yang indah itu, kita tahu dia Tuhan yang setia. Dia bukan Tuhan yang jahat mengambil kehidupan. Tidak. Dia memberikan kita satu pengharapan, satu hari nanti kita akan
berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Itulah maksudnya. Itulah kalau kita mengikuti Kristus itu, pengharapan itu sama. Yesus mati kan bagi kita. Karena cinta kita kepada Tuhan, kita dapat dalam bahasa Inggris relate, merasai, berkongsi penderitaan ini. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang hilang itu sebagai kesedihan, tetapi pengharapan akan bersama dengan Dia. Jadi itulah kita lihat di dalam Yesus di saat Minggu Suci ini nanti. Apabila kita slowkan TV, radio, musik kita itu, walaupun dia lagu rohani ya, slowlah. Kenapa penting? Sebab apa kita buat radio itu dikuatkan, dising, sebab kita ingin tenggelam, bunyi-bunyi ini tenggelam, masalah-masalah ini tenggelam, supaya segala apa yang saya susah hati di dalam hati pikiran saya itu tenggelam, tapi dia tidak selesai. Apabila saya dengar rohani, saya senang, kalau saya off, saya susah hati lagi. Jadi kita tutup, kita semua dia relax. Kalau kita makan laju selama ini, makan perlahan sama suami, sama istri, sama anak-anak, makan perlahan. Minggu suci ini dan minggu-minggu yang akan datang lah, makan perlahan. Kadang-kadang kalau laki makan laju itu, sebab dia malas mau mungkin cerita lebih dia nanti makan. Oke, Papa mau tunggu berita pukul 8. Sebenarnya tidak mau terkacau apa semua, tapi ambil peluang ini, makan perlahan, luangkan masa. Kalau dulu kita selalu banyak cakap, sekarang kita gunakan percakapan, banyakkan mendengar dengan anak-anak, pasangan kita, boyfriend kita, girlfriend kita, kan dengar cerita dia. Oke, apabila kita bentuk bunyi-bunyi ini semua, kita boleh melihat dengan lebih jelas, ya, dengan lebih jelas kehidupan kita. Kadang-kadang kita membiarkan benda-benda menguasai kita untuk mengisi kekosongan, ya, begitu. Jadi gereja menyediakan saat Minggu Suci ini supaya kita kembali merenungkan kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, apabila kita terasa sedih, terus kita katakan, ya Tuhan, saya satukan kesedihan saya ini dengan sengsara-Mu di atas kayu salib. Ataupun kamu rasa sakit pinggang, ya Tuhan, sakit bahu, sakit tangan, sakit kepala, sakit kepala, ya Tuhan, saya satukan sakit kepala saya ini dengan mahkota duri-Mu. Begitu. Ya Tuhan, kau sakit hati kan? Ya Tuhan, saya satukan hati saya ini dengan hati-Mu yang tersusuk, yang ditusukkan begitu. Begitu kita berdoa. Saat itulah kita perlu saat-saat hening, saat-saat sunyi itu, supaya kita dapat melihat kesengsaraan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dari itu kita tidak perlu pikul salib tiap hari, bawa office, bawa salib. Tidak, apa itu sudah menjadi salib kita. Sepanjang minggu ini, kalau kita sakit lutut, kita ingat tadi kita jangan salibkan. Siapa yang berlutut? Siapa yang tidak berlutut? Nah, itu kita sudah tahu. Ada yang berlutut, dia berlutut sakit itu. Tapi saya sakit dulu dengan ke muka yang jatuh pertama kali kau berlutut. Dan satu kali saya berlutut untuk seumur hidup pun sudah cukup. Baru kau tahu berapa menderita secara Tuhan Yesus. Satu kali saja, bukan salah tidak berlutut, bukan. Cuma kita ingin merasakan begini rasanya berlutut. Sakit belum lagi ada pakai salib mau dipikul kan, begitu maksudnya. Oke, itu sebagai umat Katolik, salib kita sentiasa ada Yesus tergantung di salib itu, ya.
Kenapa? Sebab pemberitaan tentang salib menurut surat Rasul Paulus memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, kita diselamatkan melalui pelayanan gereja yang didirikan oleh Kristus. Apa pelayanan itu? Sakramen. Gereja itu memberikan kita sakramen pembaptisan. Karena itu di saat kita dibaptis, sebelum kita dibaptis, tapi akan menanya kita, apa yang kamu minta? Apa yang kita minta? Kehidupan kekal. Itu jawabannya. Kita mesti ingat, apa yang kamu minta? Itu kehidupan kekal. Kita orang Kristen, kita percaya kehidupan kekal. Bukan di dunia Allah, di dunia lain. Setelah kita meninggal, jiwa kita bersama dengan Tuhan. Karena itu kita diajak untuk memikul salib itu setiap hari. Jadi kalau kamu ada masalah, seperti yang saya katakan, pejam mata, diam, tenang, bernafas, dan kepala dan sebagainya. Seperti yang saya sarankan, kamu buat itu supaya kita dapat melakukan ini adalah salib saya. Kalau pasangan kita pun boleh menjadi salib kita. Dia ini susah lah mau hidup dengan dia ini. Pun dia menjadi salib kita. Anak kita pun boleh menjadi salib kita. Tapi kita bukan komplain. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih kerana memberikan anak-anak ini sebagai salib untuk dipikul supaya kami bersama boleh menuju kehidupan kekal. Itu maksudnya doa kita, ya. Karena Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, karena itu salib menjadi lambang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan malu kita buat tanda salib. Makan kita, kalau dulu memang kalau saya memang malu. Sekarang tidak. Kalau makan di kedai, buat lagi baju, itu memang kau masih malu. Tapi kalau kau buat di makan di kedai, kau buat perlahan, itu maksudnya kau tidak malu lagi buat tanda salib. Kalau kau masih gitu, kadang-kadang pinggang ini beri ya, pinggang buat tanda salib sudah saya lah. Juga takut. Begitu saja. Itu kalau masih malu, tidak malu lagi perlahan-lahan. Juga buat tanda salib. Perempuan perempuan terbiasa kepada sembahyang. Kalau kamu punya istri, suami, buat tanda salib itu kan, jangan kamu tidur di rumah. Mungkin dia berdoa untuk kamu kan, siapa kan, dibuat tanda salib. Mungkin ada hantu mau datang, mungkin diberasa, bisa buat tanda salib. Aku udah dapat hantu, kamu jangan datang. Itulah kan, dengan tidur lah. Jadi salib itu walaupun kita melihat Yesus itu sengsara, tapi dia menjadi tanda kemenangan kita. Oke? Nah, pertama kita mesti kembali kepada salib. Setiap kehidupan kita setelah kita dibaptis itu kembali kepada salib. Nanti orang gereja Kristen ke gereja lainnya, kenapa mau Katolik ada patung nih? Ini patung ini ada hantu nih. Di patung itu banyak hantu nih. Kena sebut begitu. Kamu orang Katolik pegang berhala, ada patung. Sebab Alkitab tidak membenarkan kita ada patung dan berhala, kan itu menjadi siapa lupa apa yang kita ajar dulu. Kalau lupa kita pun tenggelam menjadi Katolik, jadi ikut gereja lain ataupun tidak mau percaya, tidak mau sembahyang. Itu pun boleh menjadi masalah kita kalau kita tidak ataupun malu untuk menjadi saksi. Ya, karena itu jangan malulah buat kita waktu terus amin. Itu pun doa balik rumah kita sebab Roh Kudus amin.
Begitu, ya. Jangan takut semua ini ya. Kembali kepada salib. Kita melihat salib itu menjadi kemenangan Kristus. Di dalam karena itu setan akan sentiasa mengingatkan kita bahwa tidak ada kuasa di atas salib. Itu harapan setan. Nah, kamu masih sakit, kamu datang sembahyang, kamu masih sakit, kamu datang ini, kamu masih sakit, kamu berjumpa, kamu buang dosa, kamu masih sakit, kamu menerima komunion, kamu masih sakit, kamu sembahyang rosary, kamu masih sakit, kamu sembahyang litany 1 hari 1 malam, kamu masih sakit. Betul tidak? Akhirnya kita ini semakin tua, itulah kita sakit. Itu jawabannya. Kalau jumpa dokter, betul. Upin. Betul. Apa? Ada satu kisah, dia bawa bapak dia hospital, sakit. Bawa bapak dia hospital, sakit. Bawa bapak dia hospital, sakit. Last. Ujungnya dia bawa kunlah anak beliau pun sakit. Jadi dia tak tahu. Dia saya beritahu lah, memang dia sakit sebab dia sudah tua. Pertama kita mengakui kita tua, kita sakit, mungkin sakit lutut, sakit kepala itu memang salah. Pertama dokter dia nampak kita tua, dia tidak akan sebut, kau tidak mencerminkan melihat kau masih muda. Dokter, kau pergi hospital, mana hospital, dia tidak akan tanya, kau ingat kau 20 tahun ke 30 tahun. Dokter tidak pernah cakap begitu. Apa dokter sebut? Orang sakit mana? Dokter, sakit sini dokter. Apa dokter bagi? Panadol. Drip. Nah, drip. Itu saja pun. Sakit hati, sikit hospital, Panadol. Memanglah. Sebab dokter, kalau dia sebut, tengok kau sudah tua. Kalau dia sebut begitu, apa terjadi pada dokter? Dia buang kan? Jadi dia buatlah. Kalau sakit kepala, bagi kau Panadol. Kalau sakit ini, bagi kau ini. Kalau sakit dalam, kita nampak, bagi kau X-ray. Puaskan hati sajalah kan? Tapi memanglah dia orang bicara, dia pun cek betul-betul. Memang dia ada berat. Tapi kita jangan pun, dokter pun masih perlu cari beliau dan sebagainya. Itu sudah menjadi beban lah. Jadi kita mesti ingat, kalau kita sudah rasa kita menjangkau usia itu, slow down saja. Biar anak-anak, cucu yang buat, kita enjoy sedikit lah, kena cium sini, oleh cucu anak, itu saja, kita manja, enjoy lah. Begitu. Jangan susah hati cari obat yang sehat, sebab kita memang sudah sehat. Yang menyebabkan kita sehat itu adalah pikiran kita menganggap dokter ini tidak guna bagi sepenuhnya. Kalau tumbuh kan selalu ada dokter tersebut bagi Panadol. Sampai terpanggil itu dokter Panadol. Sampai satu hari, orang yang jadi dokter boleh minta obat ini kan dokter. Dia yang jadi dokter minta dokter minta obat dan dokter obat ini. Begitulah kan. Jadi, itu maksud saya. Oke? Jangan di dalam kehidupan kita itu jangan susah hati. Sakit penyakit ini memang datang. Tetapi di mana iman kita itu mesti sentiasa teguh, jangan kita sakit, macam beliau, jadi obat dan sebagainya. Tidak perlu itu semua ya. Oke? Karena itu kita mengikuti Yesus ini kita terima. Bukan kita minta lah, kita tidak minta. Kalau dia datang, terima. Masa itu kita satukan dengan penderitaan Yesus. Itulah penyelesaian dia. Kalau saya darah tinggi, ya Yesus, saya ada darah tinggi. Sebab saya tidak tidur, saya tengok TikTok malam-malam, 12 baru sebelum tidur, 1 bangun 4 pagi, memanglah. Jumpa dokter sakit darah tinggi, kata apa kata dokter kalau darah tinggi? Cukup kan? Cukupkan tidur. Itu
Dia perlu jauh lah. Kalau malam ini kamu tidur, oke lah pulang di 10 kan, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya, pulang pagi, hanya pagi lah bangun jam banget. Misalnya di mana ada kerja kan, pagi lah, oke lah kan, pagi, lebih sedikit, 7 lah. Nah, begitulah kan kalau high blood lah, kan? High blood itu. Ya, jadi kita mesti mau tahu apa itu ada lain masalah yang sebetulnya. Memang perempuan tidak hidup awal. Coba kamu ubah sedikit, kita ubah sedikit. Saya sendiri lah ini. Saya bilang gini, kalau saya macam sakit kepala, perempuan bukan setan. Sebab tidak tidur. Oke. Jadi kita mesti kembali kepada salib itu. Nah, kembali kepada pembaptisan. Nah, sepanjang kehidupan kita Katolik yang 10, 20, 30, 40, 60 tahun sudah jadi Katolik, 60 seumur hidup menjadi Katolik ya, kembali kepada pembaptisan. Kenapa? Sebab kalau kita kena baptis dari bayi, mana kita tahu ada pengalaman dibaptis kan? Kalau saya memang tidak ada pengalaman dibaptis, kalau memang dari kecil dibaptis, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Pengalaman saya adalah dari mana? First Holy Communion. Disitulah saya merasakan Tuhan. Nah, betul-betul dia menjadi roti, betul-betul dia menjadi tubuh. Nah, roti kepada tubuh. Nah, itu pengalaman saya. Kenapa? Ini sebenarnya kesaksian saya, sebab saya dari mula betulkah Tuhan kau menjadi roti. Nah, tiba-tiba masuk dalam mulut, dia terasa macam daging, rasa macam daging tapi masih roti lah. Taste dia, rasa dia macam daging. Disitulah saya percaya Tuhan. Iman saya itu bermula daripada menerima komunion. Ya, menerima komunion. Ya. Kembali kepada pembaptisan. Karena itu setiap minggu apabila kita sudah dibaptis, kita ke gereja, kita masuk gereja, kita ambil ada air kudus kan. Kita buat nama salib, kita salah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tanda dia mengingatkan kita akan pembaptisan kita, ya, sebagai pengikut Kristus. Dan kita sebagai pengikut Kristus itu, kita ingin mengikuti Yesus bagaimana? 3 tahun saja bahwa Yesus itu, kita boleh baca dalam 4 Injil. Apa yang Yesus buat? Memang bukan membangkit orang mati lah, kita mau membangkit orang mati kan? Itu Tuhan yang kerja Tuhan lah. Kan? Tapi apa yang Yesus lakukan? Pribadi Yesus itu ialah pertama kasih. Kalau kita baca Injil itu kan kasih, melayani, termasuk wanita bukan yang Yahudi ya diperigi itu kan. Sebetulnya wanita bukan Yahudi tidak boleh berbicara dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus berbicara, bermaksud kerajaan Allah itu terbuka bukan kepada satu bangsa, tapi kepada semua bangsa, sehingga kita sampai ke bumi kita ini, sampai ke keluarga kita ini, ya, terbuka kepada semua, bukan untuk satu bangsa. Kerajaan Allah itu untuk semua bangsa, semua bahasa, ya. Nah, melayani, mengampuni di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semasa Jumat Agung ini nanti kita akan mendengarkan petikan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Nah, kadang-kadang kehidupan Katolik kita ini ada saatnya kita ditenggelam oleh masalah keluarga, kerja. Inilah doa yang kita pakai sebelum kita punya Bapa, ampunilah mereka. Kalau kita rasa tempat kita kerja itu menganiaya kita, ke bos kita tidak paham kita, ke kawan kita tidak paham kita,
mengampuni. Apabila kita mengampuni orang itu, kita dapat memahami bagaimana Tuhan mengampuni kita. Nah, setan kuasa kegelapan akan sentiasa berbicara, jangan mengampuni. Kau tahu, malu kontam itu kan, kena bos kau cakap depan ramai itu. Sejak iblis akan sentiasa mencucuk. Tapi kita hanya perlu satu perkataan yang Yesus sebut. Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu saja. Bukan sesuatu yang senang dilakukan. Itu saya mengaku. Tapi ini perlu kita praktis. Berlatih setiap hari. Kalau rasa sakit hati itu kan berat. Sampai begini pun susah kan. Itu pun boleh. Ya Yesus, saya tidak tahan, saya bermaaf. Kau menangis pun kau boleh. Kau masuk ke dalam bilik, lihatkan anak-anak, suami kau apa, istri kau apa. Kau masuk dalam bilik, kau menangis. Keluarga saya begini Tuhan, begini Tuhan. Tidak apa, bicara, menangis, mohon Tuhan. Tuhan ampunilah mereka. Itu saja yang Tuhan mau ya. Jadi itu pribadi Yesus. Maksudnya kita taat setia. Seperti Yesus taat. Walaupun apa terjadi, apa yang dilakukan orang kepada Yesus, dia taat sampai mati. Itulah iman Katolik kita. Sampai nafas kita itu tidak ada kesetiaan kita kepada Tuhan. Pelayanan kita itu kadang-kadang tidak mungkin jadi patri, tidak menjadi ferawati, tetapi Tuhan menjadikan kita pelayan untuk keluarga kita. Ibu untuk anaknya, suami untuk istrinya, istri untuk suaminya, dan kita untuk mertua dan sebagainya. Ya, itu pribadi Yesus yang taat setia. Yang merendahkan hati, pribadi Yesus yang menyatukan. Dia menguatkan dan berikan kita pemahaman. Itu pribadi Yesus, dia paham. Semasa wanita yang diangkat karena dia dia menangkap kan, sebab dia tidur dengan lelaki lah. Jadi apa yang terjadi? Berapa hukum di perempuan kan? Yesus tertulis dalam Alkitab. Kalau orang ini kena tangkap mas, Taliban buta dia itu Jadi kita mengikut undang-undang, kita mesti ambil batu dan sampai dia mati lah, cuma sampai dia mati kan? Apa kata Yesus? Sesiapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang dulu mengambil batu dan mengubah stoningnya. Tidak apa terjadi. Tiada orang yang mengambil batu kan. Jadi Yesus memahami wanita itu. Itulah kita. Kadang-kadang kita melihat seorang Katolik ini pun kita ada roh Tuhan itu ada dalam hati kita. Kita akan dengan roh pemahaman, memahami sesuatu yang terjadi. Dan kita tidak menghakimi, tetapi mengasihi. Itu maksudnya. Pribadi-pribadi Yesus. Kenapa? Kalau kita sudah dibaptis, dan bila kita dibaptis itu, kita menjadi apa yang terjadi apabila kita dibaptis? Yang Katolik lah, yang lama Katolik. Apa yang terjadi? Dosa-dosa disucikan, diampuni. Ya kan, dosa diampuni, dosa asal lah, pemberontakan kita dengan Tuhan secara semula jadi itu dihapuskan, ya, dihapuskan itu pembaptisan. Tapi apa satu lagi yang penting melalui pembaptisan? Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Kita menjadi satu keluarga di dalam gereja. Itu maksudnya.
kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita boleh berdoa, ya Bapa, ya Tuhan Bapakku, Allah Bapakku. Kita boleh berdoa, kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Kenapa? Kita ada hubungan dengan Tuhan. Ya Bapa, berkati keluarga, berkati kerjaku, kerjaan tanganku, berkati umai, langkah, semualah. Kita minta Tuhan memberkati kesehatan, di saat ada sakit, Tuhan memberikan kekuatan. Ya Tuhan, kalau ada orang sakit, mau kena operasi besok kan, selalu Dialah. Kita akan, kalau dalam Alkitab mengajak kita, kalau ada di antara kita yang sakit, kita diminta untuk memanggil patri supaya dia mengurapi dengan minyak pengurapan orang sakit supaya orang itu disembuhkan. Ya, jadi kalau kita ada peluang, patri ada peluang untuk mengurapi kita diurapi. Ya. Kalau tidak, kita minta doakan. Jangan ditahan di hospital diam-diam, tidak ada orang yang mendoakan kita. Nah, kalau kita tahan di hospital, saya tahan di hospital. Satu orang saja ya, ketua doa dan sebagainya. Brother, doakan saya di hospital. Nah, doakan saya. Nah, kenapa? Tuhan berkata, satu ataupun dua yang setuju, Tuhan akan menjawabnya. Apa yang kita minta melalui namanya. Nah, kenapa? Saat kita sudah dibaptis, kita menjadi anak Tuhan. Kadang-kadang pemini itu dibawa kepada kita. Jangan malu, jangan takut. Tidak malu. Nanti kita satu umat, satu gereja tahu ini malah. Beritulah maksudnya supaya kita boleh saling mendoakan. Saling mendoakan. Mungkin satu dua lah happy tengok kita sakit. Nah, pandang muka sakit. Nah, enggak ada, yang susah itu betul tidak apa. Itu kita maafkan. Tapi yang penting kita mohon doa. Ya. Nah, kita percaya menjadi anak Allah. Ya, kita menjadi erat di dalam Yesus Putra Allah. Karena itu kita tidak takut, tidak segan. Apabila kita dibaptis, kita berfungsi tiga pribadi Yesus. Raja, sebagai nabi, sebagai sebagai imam, ya, king, nabi, raja dan imam. Tiga pribadi yang kita terima apabila kita dibaptis, ya. Kita menjadi satu di dalam Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia. Nah, dan juga ini yang penting, kita menerima Roh Kudus. Nah, apabila kita menerima Roh Kudus, Dia berfungsi menjadi apa? Kekuatan di depan kita. Apa yang kita baca dalam kitab Alkitab, yang kita pelajari tentang iman, dia akan sentiasa mengingatkan kita. Ini. Kadang kita bersikap benci, Roh Kudus akan mengatakan mengasihi kita. Kadang-kadang kita mau balas teks, sakit hati mau balas gitu. Tiba-tiba sudah banyak, kalau klik send, cancel, dan kayak lagi ya, terus saja. Tidak jadi hantar. Kadang-kadang nanti kau kalau jumpa, memang habis kau jumpa habis, sekali kau jumpa, terus kau sejuk. Sebab kenapa Roh Kudus menunjukkan hati kita. Ya. Nah, apabila kita perasan aksi-aksi ini bermaksud Tuhan bekerja. Apabila kita merasa ingin membalas dendam, tetapi kita tidak membalas dendam, bermaksud Roh Kudus Tuhan itu bekerja, membantu kita, ya, menguatkan kita. Kenapa? Sebab begitulah kita mematikan benda yang tidak baik di dalam kita. Begitulah benda yang tidak baik itu dimatikan perlahan-lahan. Kalau kita hidup sampai 80 tahun, itulah proses kita mematikan tabiat lama itu. Yang susah hilang.
begitu maksudnya. Jadi kalau kita ada peluang asa yang Tuhan berikan untuk kita ya. Jadi kita menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja, bukan gereja diorganize saja. Kita pergi ke KK pun kita satu, kita pergi ke Mas Miri ke mana pun satu, kita pergi tengok Google gereja sudah tahu. Jangan macam kawan saya, saudara gereja di Paulus, ya, saya punya bos. Oh, kau punya bos mana? Kamu di mana? 6 bulan saya di Singapura. Jadi kau tidak berubah gereja, tidak. Saya keluar hotel, tengok kiri, tengok kanan. Beginilah betul-betul lah dia punya cerita begini. Tidak gereja. Itu sebab kau tidak tengok telepon. Kalau kau tengok telepon sama Google, kau nampak dari gereja. Tapi sudah kali ke-9. Podcast. Itu misalnya. Podcast. Jadi turn left, turn right, turn left, turn right. I didn't see the church. Begitu. Ada kawan saya kalau mau cuti, mesti hotel dekat dengan gereja. Biarlah anak bini tidak mau bangun pagi, janji dia sembahyang gitu. Pun ada begitu. Tidak apa, kamu boleh bangun saya sembahyang untuk kamu. Mana saja lah kalau dia melancung, mana dia mau kisah begitu. Itu reality kehidupan kita masing-masing ya. Yaitu, tapi kita diajak sentiasa untuk kembali kepada pembaptisan. Sentiasa menyadari, oke, kita perlu disucikan, dibaptis di dalam hati kita. Tidak perlu, jangan jumpa pabrik lainnya minta baptis lagi ya. Sebab satu kali baptis sumur hidup selama-lamanya. Apabila agama pun masih tetap satu baptis yang sama. Tidak boleh dihilangkan. Kau cari mana-mana beliau untuk buang punya baptis itu pun tidak boleh. Beliau pun tahu kau sudah kena baptis. Ini orang sebenarnya sudah diberi kacau ini. Itu saya nampak. Kemudian dia diam. Bapak, kalau kita sudah diurapi itu, hantu, sembahyang, penting, semua kan setan itu dia sudah berani kacau. Sembahyang. Dia berani kacau. Kenapa? Dia ada kegelapan. Oke? Nah, di dalam kehidupan sentiasa ingin mencari kebijaksanaan Allah dan bukan manusia. Ingat, stres kita di dalam dunia ini ada satu. Kita sentiasa mau lebih pandai daripada orang lain. Sentiasa mau ingin tahu. Sebenarnya itu bukan tenaga yang Tuhan mau untuk kita luangkan. Apa yang Tuhan mau, mendalami dia, mengenal dia, mencintai dia, mengasihi dia. Tapi kalau orang lain, jadi orang lain, kalau anda budakkan dia main gitar saat ini, kita tengok macam biasa. Tapi ini satu usaha. Pernah kita bersyukur. Terima kasih ya setup ini. Baik, pernahkah kita cakap begitu? Ini satu usaha kan? Baik, terima kasih bawa makanan untuk kita bersihkan. Itu benda kecil yang sebenarnya membangun. Itu yang perlu kita lihat. Kalau kita terlihat atau perasaan benda-benda itu, itulah kebijaksanaan Tuhan mau. Menghargai, menghormati seumur hidup kita lah sebagai pemegang Katolik kita lihat kalau ini dia tidak sembahyang sebab dia benci dan sakit, tidak apa, doakan dia, kita terus sembahyang. Jangan tinggalkan gereja hanya sebab saya tidak suka solusi, sebab belas saya lupa dia tumpahkan minuman, pasaran tidak pernah minta maaf. Tidak, jangan ambil pribadi benda-benda begitu ya. Sebab kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan karena 1-2 orang kita tidak mau sembahyang menjadi alasan kita tidak mau menerima komuni, menjadi alasan kita tidak mau bersatu di dalam kelompok doa kita dan sebagainya. Tidak, itu perlu kita buang ya. Itulah maksudnya kebijaksanaan manusia duniawi ini. Jangan kita hiraukan. Ya. Sekarang ini semuanya di dalam telepon.
ya di dalam telepon kita. Apa yang kita mau, kita klik, kita kalau ada majalah, kalau tidak pada BBC memang. Tapi boleh juga ada speaker. Halo, Halo, sini, gitu kan? Google. Ada. Hello Google. Alexa. Good morning. What are you doing? What are you talking about? Kan begitu. Kadang-kadang cerita dengan telepon. Nah, ya, itu kebijaksanaan manusia, tidak perlu kita kejar, perlu kita cari. Kalau kita nak buat orang yang sudah maju, berjaya, jadikanlah dia sebagai pedoman kehidupan kita. Itu saja. Ya, dan kita sentiasa mencari kebijaksanaan Tuhan. Ya. Kenapa? Sebab Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Kita sudah berjumpa, kita sudah ketemu kerajaan itu apabila kita dibaptis. Nah, kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Ada setiap kawan, kenapa kamu klik nih ya? Kita tidak suruh minum, kamu minum. Tidak boleh makan kopi, minum kopi, kamu minum kopi. Tidak boleh makan ikan bersisik, kamu makan ikan bersisik. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, kamu buat. Ada? Saya satu jawab lah. Sebab kami satu keluarga. Kalau dalam rumah yang sama, tidak perlu kau minta permission pakai tandas kan? Perlu kali kalau kita satu keluarga kan? Sebab perlu pinjam tandas. Kerajaan Tuhan, kau tidak perlu minta permission sebab kau tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang kau boleh makan, apa yang kau tidak boleh makan. Karena kawan saya SDA, ya, itulah tidak boleh minum kopi. Kenapa tidak boleh minum kopi? Sebab Tuhan berikan kita kesehatan, panjang ceritanya sebab SDA. Mesti ada aturan kan? Kristen SDA. Ya, tapi kamu punya hospital besar betul itu kalau di Bangkok. Kenapa masih ada orang sakit? Kamu SDA itu masih sakit. Nah, kan? Kamu bukan menghina SDA lah, tapi maksudnya kalau dia sudah cerita begitu, saya pun cerita balik lah. Saya minum kopi pun masih sehat. Kau yang tidak boleh minum kopi, kau rasa stres. Nah, begitulah maksudnya dia tidak boleh minum dan sebagainya. Nampak kita happy, dia duduk saja, dia tidak boleh. Kamu bagi kopi pun susah, sebab rumah kau ada kopi. Ada tea pun dia tidak boleh minum tea. Kau bagi air saja lah. Nah, begitu kalau ada kawan SDA kan. Kamu bagi ikan, takut. Kau bagi ayam, dia takut ada darah atau tidak. Banyaklah. Itu kan berusaha hati. Bagus kalau datang, kau bawa makanan. Kalau saya kan kacau-kacau lah. Betul deh. Nah, tidak boleh makan daging pun tidak. Kenapa? Sebab saya pernah mengalami kesaksian dia. Sebab pertama kali saya makan daging itu daging lengkap di sini. Pergi mati. Itulah memang Tuhan tidak benarkan kami SDA makan daging. Sebab kau tidak pernah makan daging lah. Kau memang kalau yoga apa tidak punya katanya bukan bubur lah daging kan. Gitu. Oke. Jadi itu kebijaksanaan manusiawi. Tidak perlu hiraukan. Oke. Tapi carilah kerajaan surga. Kita sudah di dalam kerajaan Allah ini. Kita hidup di dalam keluarga yang kudus. Ya, satu anggota. Itu yang penting. Kita sudah tahu. Di dalam kerajaan Allah ini kita berdoa, kita boleh berlutut. Jangan kita untuk itu gereja perlu berlutut kan? Perlu berlutut kan? Ini gereja pun masih kau buat tanya. Ini boleh berlutut kan? Memang kalau kamu di gereja Katolik di mana-mana negara lain, kamu berlutut sudah semuanya. Tidak masalah dan sebagainya. Jangan malu dengan segan. Ada masa dia kita tidak boleh minum lah, ya. Ada masa dia kita tidak boleh terlampau berbati, healing berlebihan, healing sampai tidak kita kerja itu tidak boleh.
healing, sampai beli minuman healing sampai susu anak tidak ada, itu tidak boleh, itu dosa. Ya, itu dosa. Tidak itu lepas healing bergaduh dengan istri, kalau suami tampar, bergaduh, tendang, itu tidak boleh, itu dosa, itu memang dosa. Ya, kalau itu terjadi, jangan minum, jangan berjudi, jangan beli nomor rekor, semua itu mesti dibuang lah, sebab itu adalah sifat manusiawi yang perlu kamu sendirilah buang kan. Sudah dari duit, mau lagi dari duit, begitu jangan, oke? Jadi apa yang kita perlu buang kita buang, apa yang kita boleh lalui kita lalui, ya, di dalam kehidupan. Oke? Tuhan akan berbicara di dalam kita, ya. Nah, kita mesti ingat perjalanan iman ini bukan sampai dibaptis selesai, tidak. Selepas dibaptis ada lagi cobaan-cobaan dia yang sentiasa ada, ya. Tetapi kita berpegang pada firman Tuhan, walaupun kamu pernah melihat Tuhan kan? Kamu pernah melihat Tuhan? Kamu pernah melihat Tuhan? Pernahlah kan? Kalau kita nampak Ekaristi, memang Tuhan kan di dalam Ekaristi. Yesus di dalam Ekaristi adalah Tuhan. Ya? Itu kita iman kita. Dia dalam roti. Tapi mungkin ada sahabat akan bertanya, dia menjadi roti, Tuhan kau menjadi roti, dia akan bertanya. Tapi apa kata Yesus? Kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka, kita yang tidak pernah melihat Yesus 2000 tahun yang lalu secara manusiawinya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita itu adalah penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah di dalam gereja Katolik. Saya buat emphasis, saya menekankan sebagai umat Katolik, ya, itu yang kita lihat. Berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan. Sebab Yesus 2000 tahun lalu kita tahu Yesus itu ada jago. Tahu kan? Tapi kita percaya iman itulah yang menguatkan kita. Nah, kursi itu kamu duduk itu kan, kamu percaya betul kursi? Sudah tumpung kamu. Kita percaya bahwa bangunan tidak teroboh kan? Tanpa perlu cari siapa arsitek dia, tanya dulu sebelum masuk. Kita perlu semua itu ya. Jadi marilah kita menjadi satu komuniti yang membangun untuk kehidupan kita itu saling membantu. Umat yang sudah lama menjadi Katolik ini, bantulah yang akan dibaptis ini, calon yang akan dibaptis ini. Bantulah mereka dalam susah, gagal, kami pun krisis iman, keluarga, Tuhan akan memberi. Jangan saya tidak pandai, saya bukan konselor, saya tidak bagi konseling. Tidak perlu begitu. Kita berjumpa yang akan dibaptis, kalau ada masalah, kamu berjumpalah pengajar dapat membangun iman itu ya di dalam kehidupan. Jadi kita sebagai ini tidak ada kekurangan. 2000 tahun apa yang kita tidak ada, semua kita ada. 2000 tahun itu sakramen kita ada, devosi kita ada, rosary itu doa yang paling senang untuk kita buat. Kenapa tiap doa rosary itu adalah bacaan Injil? Karena itu iblis, setan, dia takut doa rosary. Tapi itu setiap kali mengingatkan dia bahwa Yesus menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan besertamu. Kita berjalan ke antara wanita, dapat dijenak umat tubuh Yesus. Nah, itu yang dia takut. Kedua, kekuatan doa rosary itu bukan dari saya, tapi dari setiap kita yang berdoa. Doakanlah kami. Pada saat kita duduk ini, ada seseorang
2 orang, 3 orang, 10 orang, 10 orang, 20 orang, sedang berdoa rosul. Untuk kita tahu. Dan apabila saat ini kita berdoa rosul, kita berdoa untuk mereka juga. Itulah kita doakan orang berdosa secara suatu community. Doa kita adalah doa merendahkan diri sebab kita tahu yang berdosa. Kita mohon Santa Maria yang diangkat ke surga jiwa dan tubuhnya. Sebab sekarang kita nampak tubuh negara, tubuh Kota Maria itu kubur yang tidak. Tidak ada tradisi manusia yang dapat membuktikan di mana kubur Maria itu. Kenapa? Sebab sungguh-sungguh dia memang diangkat. Kalau ada nabi-nabi lain dia masih ada kubur dia kan, rasul-rasul lain dia ada kubur dia, patri, imam dan sebagainya ada kubur dia. Kota Maria tidak ada. Itulah iman kita. Itu berkatu. Oke? Jadi jangan kita merasakan Islam jadi Katolik nih. Tidak. Kita membuat pilihan yang tepat untuk mengikuti Yesus di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, yaitu berasal daripada rasul. Nah, itu yang kita pegang sebagai pengikut Yesus. Kalau ada gereja lain, di gereja kami pesta, puji-puji, kami semua sembah, ada healing, kurang sakit kami bangkitkan, dia boleh jalan. Ada pernah satu kali yang kena begitu, baru saya Kristus. Dia buat kesaksian dia boleh kasih bangkitkan orang yang sakit dan sebagainya. Sekali dia mau balik pulang, terus ini kesaksian satu lah. Syukur pada Tuhan Yesus dulu kau tidak percaya kami bawa semayang. Nah, sendiri kau baru kau sendiri merasakan Tuhan Yesus, baru kau mau percaya. Berapa tahun kau rugi sudah, terus dia diam. Nah, kami dari dulu kami sudah percaya Yesus di dalam gereja dia. Dia mau tarik lah, ikut dia kan. Kita sudah di dalam satu keluarga yang kudus, berasal dari Yesus, tidak perlu ke gereja lain yang baru mungkin 10-300 tahun yang lalu. Kita ada sejarah 2000 tahun. Itu yang kita pegang, itu yang kita banggakan sebagai umat Allah. Tidak ada yang kita rasakan dan sebagainya. Ya, ambil peluang minggu suci menjadi peluang untuk kita merenungkan, mendekatkan jiwa, pikiran, tubuh kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan disembuhkan. Saya percaya apa yang kamu minta dari Tuhan selama ini menjadi tahun Tuhan menjawab kita. Tuhan mengabulkan doa kita. Itu yang saya percaya Tuhan mau bekerja melalui minggu suci ini. Di saat kita menyatukan semua kehidupan rohani, kehidupan Kristen itu dengan Tuhan Yesus. Oke? Amin.